Apa itu GERD? GERD atau esophageal reflux disease adalah penyakit pencernaan kronis ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Apa saja gejala umum GERD? Yang pertama, sensasi terbakar di area dada. Yang kedua, makanan atau cairan asam naik kembali ke mulut. Yang ketiga, kesulitan bernafas. Yang keempat, batuk labis. Yang kelima, suara serak. Yang keenam, sakit tenggorokan. Selanjutnya adalah obat golongan apa saja yang sering digunakan untuk mengatasi GERD. Itu ada 3. Yang pertama itu ada antasida yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung, contohnya seperti magnesium hidroksida. Dan yang kedua itu adalah H2 blocker yang berfungsi untuk menghambat reseptor histamin 2 di lambung dan membuat produksi asam lambung berkurang, contohnya seperti ranitidin dan famotidin. Dan yang terakhir itu adalah PPI atau proton pump inhibitor yang berfungsi sebagai penghambat proton di sel lambung. Mengatasi GERD ketika sedang kambuh, yang pertama adalah meninggikan kepala ketika sedang tidur. Yang kedua, menghindari makanan pemicu dan juga buah-buahan yang mengandung asam seperti buah jeruk, makanan pedas, dan makanan berminyak, salah satu penyebab kambuhnya GERD gitu. Kemudian juga makan makanan dengan porsi yang kecil namun dengan intensitas yang sering. Kemudian beri jarak ketika setelah makan, jangan langsung tidur. Bagaimana caranya untuk mengetahui bila kita mengidap GERD? Pertama-tama kita harus mengenali gejala-gejalanya terlebih dahulu, seperti sensasi terbakar di dalam dada, rasa pahit atau asam di dalam mulut akibat naiknya asam lambung, kesulitan menelan, mual, dan batuk. Tindakan atau faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya GERD? Yang pertama adalah faktor dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Contoh makanannya adalah makanan berlemak, makanan terlalu banyak minyak, dan makanan pedas. Untuk minumannya, contohnya adalah minuman bersoda, minuman kopi, dan juga alkohol. Yang kedua adalah dari faktor gaya hidup. Contohnya cara berolahraga, tidur setelah makan, stres, terlalu banyak makan, dan obesitas. Makanan dan dianjurkan untuk para penderita GERD ada beberapa macam. Yang pertama itu macamnya seperti yang mudah dicerna, tidak mengandung asam, dan juga rendah lemak. Contohnya yang pertama itu ada buah-buahan yang tidak masam seperti pisang, terus ada daging yang rendah lemak, ada sayuran hijau, oatmeal, ikan, produk susu yang rendah lemak. Apa komplikasi jangka panjang yang bisa terjadi jika penyakit GERD tidak ditangani dengan baik? Yang pertama yaitu peradangan pada dinding kerongkongan, yang kedua penyempitan kerongkongan akibat jaringan perut, yang ketiga perubahan sel-sel di lapisan kerongkongan, yang keempat meskipun jarang GERD yang kronis dapat meningkatkan risiko kanker, terutama adenokarsinoma esofagus. Apa aja sih komplikasi jangka panjang yang bisa terjadi jika GERD tidak diobati? Komplikasi serius yang paling umum adanya esofagitis, yaitu peradangan pada kerongkongan. Selanjutnya ada struktur, yaitu penyempitan pada kerongkongan. Selanjutnya ada esophagus baret, yaitu kondisi prakanker. Selain itu juga, GERD juga ini bisa memperburuk asma dan menyebabkan batuk kronis. Mengapa pasien GERD yang mengonsumsi kopi dan makanan pedas memiliki gejala yang lebih parah dibandingkan yang tidak mengonsumsinya? Jawabannya, karena kopi dan makanan pedas dapat merangsang asam lambung, sehingga asam lambung mudah naik ke kerongkongan, dan hal ini menyebabkan iritasi serta menimbulkan gejala nyeri pada ulu hati. Bagaimana caranya agar kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi GERD? Yaitu dengan cara mulai dari mengatur pola makan, menghindari makanan pemicu, serta mengelola stres. Apakah penyakit GERD bisa meninggal? Jawabannya, ketika seorang penderita penyakit GERD dapat kembali menerapkan hidup sehat dan juga tidak melupa apabila dan sesuatunya akan kembali muncul. Apakah ada klasifikasi khusus untuk orang penyakit GERD? Jawabannya ada. Diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan frekuensi gejalanya. Apakah stres dapat memperburuk GERD? Ya, stres dapat memperburuk GERD karena stres dapat meningkatkan kepekaan terhadap nyeri, memengaruhi fungsi otot bagian bawah, mengganggu pergerakan usus, lalu mengubah perilaku seseorang makan. Apa sih yang harus dilakukan saat kita melihat penderita GERD di sekitar kita? Yang pertama, jangan panik. Ya, berilah mereka air hangat. Yang kedua, bantulah penderita GERD agar duduk dengan posisi tegak. Dan yang ketiga, bawalah ke klinik jika penderita GERD semakin parah. Nomor 23. Apakah obat alami atau herbal bisa mengatasi GERD? Jawabannya ya. Pengobatan alami atau herbal seperti jahe bisa membantu meredakan gejala GERD, namun efektivitasnya bervariasi. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter.